Baik, kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan mempelajari tinjauan seni rupa dari sudut pandang sosial. Ya, dari sudut pandang sosial. Kita akan mempelajari apa itu tinjauan seni dari sudut pandang sosial. Tinjauan dari sudut pandang. Apa yang kalian pahami tentang sosial? Apa itu sosial? Berhubungan dengan orang lain. Ada yang punya pendapat yang lain? Sosial berhubungan dengan orang lain. Ada yang punya pendapat lain? Hubungannya soal interaksi dengan orang lain. Yang lainnya? Betul sekali. Sosial adalah sebuah ilmu pengetahuan yang seringkali menyasar atau mengarah pada persoalan hubungan antara manusia dengan manusia. Ya, kalau kemarin kita ngomongin manusia dengan sejarah, kita ngomongin manusia dengan apalagi budaya gitu ya. Kita ngomong manusia dengan budaya, sejarah, psikologi gitu ya. Hari ini kita akan ngomongin manusia dengan sosial. Dengan hubungannya dengan manusia yang lain. Ketika kalian nonton pameran, ada yang belum pernah nonton pameran sama sekali? Sudah semua. Ada yang nonton pamerannya baru di B9 saja? Ada yang nonton pamerannya di galeri? Ada yang belum pernah ke Galeri Semarang? Semarang Contemporary Art Gallery? Belum pernah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 8 orang? Belum pernah ke Galeri Semarang? Ada yang belum pernah ke Tan Art Space? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir semua. Ada yang belum pernah ke mana lagi namanya ya di Semarang ya, Pringsewu. Sekarang lagi ada pameran di Pringsewu. Ada yang belum pernah ke Pringsewu? Belum pernah semua. Terus ada lagi galeri di bawah itu atau ruang pamer itu di bawah itu ada TBJT. Ada yang TBJT, Taman Budaya Jawa Tengah ya, betul. Ada yang pernah? Belum pernah ke sana? Belum pernah semua. Mana lagi ya ruang pamer? Ada lagi kafe di daerah, saya lupa daerah jalan mana itu namanya ya. Singasari, daerah depan Taman Singasari situ ada kafe namanya kafe, saya lupa, di situ ada juga galeri. Terus sebenarnya banyak galeri di Semarang tuh ada banyak. Biasanya kafe-kafe gitu ya. Nah, kalian baru ke Semarang Contemporary Art Gallery ya? Datangnya pas pembukaan atau pas hari biasa? Pas pembukaan pameran atau pas hari biasa? Belum pernah ke Galeri Semarang? Semarang Contemporary Art Gallery, Kota Lama? Ada yang sudah pernah? Sama sekali belum pernah? Oke, akan sangat tidak relate berarti yang akan saya presentasikan pada hari ini ke kalian, karena kalian sama sekali belum pernah ke galeri. Ini akan sangat tidak relate karena kalian nggak tahu, apalagi ini nggak ada gambarnya gitu ya. Oke, ada sebuah tempat namanya galeri seni. Dalam dunia seni rupa, saya terangkan dari awal saja ya. Dalam dunia seni rupa ada 3 tempat untuk memamerkan karya seni rupa. Yang pertama adalah public space. Yang kedua adalah galeri. Yang ketiga adalah museum. Oke, public space itu adalah ruang-ruang seni publik. Kadang ada pameran di alun-alun, ada pameran di rumah dinas bupati, gitu kan? Kalau kalian ada yang orang Batang pasti tahu dulu pernah ada pameran di rumah dinas bupati, itu yang bikin saya.
Kalau kalian pernah tahu ada lagi pameran di gedung wanita, itu namanya public space. Oh, The Trap itu termasuk public space. Tahu ya The Trap ya? The Trap tahu. Pernah nonton pameran di The Trap? Pernah. Itu public space namanya. Nah, terus ada lagi galeri. Nah, kalau public space itu semua kepentingannya adalah untuk publik. Kalau galeri semua kepentingannya adalah untuk penjualan karya seni. Jadi galeri itu kepentingannya untuk jualan. AC-nya mati ya? Sudah dinyalakan? Kalau museum fungsinya adalah untuk apa? Arahnya adalah untuk ke pendidikan. Jadi museum itu arahnya adalah untuk ke pendidikan. Nah, teman-teman, saya ingin mencontohkan kalian sebuah event yaitu Biennale. Biennale adalah sebuah event di mana seniman itu dikumpulkan untuk dipamerkan karyanya, terus seniman itu diseleksi, kemudian seleksinya itu menghasilkan sebuah pameran. Ya, pameran. Pameran itu namanya Biennale. Jawa Tengah pernah membuat Biennale dua kali. Biennale Jateng, Biennale 1 dan Biennale 2. Biennale 1 kuratornya saya, Biennale 2 kuratornya Mas Wahyudin, beda. Nah, jadi inisiator Biennale 1 ya saya. Oke. Nah, Biennale itu biasanya itu bekerja sama antara public space, galeri, dan museum. Bekerja sama dari 3 tempat itu kemudian dijadikan satu untuk membuat sebuah pameran besar. Biasanya pamerannya besar. Namun tujuannya bukan uang Biennale itu. Tujuannya adalah untuk mempromot seniman ke khalayak yang lebih ramai. Gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin khalayak yang lebih ramai, nah kita sudah ngomongin sosial. Paham maksud saya? Ketika kita ngomongin ke khalayak yang lebih ramai, itu kita sudah ngomongin sosial. Seniman sudah tidak bisa lagi sebagai individu berkarya sendiri atas kemauannya sendiri. Oke, seniman itu harusnya berkarya atas kemauan sendiri atau kemauan orang lain. Oke, kalau atas kemauan sendiri, apakah memungkinkan seniman itu bisa menyelesaikan masalah? Saya contohkan. Saya arsitek. Arsitek itu bekerja kalau ada masalah, benar ya? Masalahnya apa? Ada orang yang mau bangun rumah, tapi nggak bisa ngitung rumah, gitu ya? Nggak tahu keindahan cara membuat rumah seperti apa. Itu kan masalah. Arsitek datang untuk menyelesaikan masalah itu, benar nggak? Benar kan? Oke. Guru, ada sebuah permasalahan. Kenapa ada guru? Kenapa ada profesi guru? Ada permasalahan nggak? Karena siswanya perlu belajar atau bangsa kita perlu belajar. Maka diciptakanlah profesi guru, gitu kan? Nah, anehnya sekarang kok tiba-tiba perguruan tinggi berbasis keguruan katanya mau dihilangkan, mau dipangkas. Itu sama seperti gini, teman-teman. Banyak anak-anak nakal di Indonesia gitu. Semua anak dibunuh gitu. Ya kayak gitu. Itu solusi yang ngawur. Iya kan? Banyak anak-anak kurang gizi. Solusinya MBG. Itu ngawur. Bagi saya ngawur. Kalau anak-anak kurang gizi, solusinya adalah swasembada pangan. Itu solusinya sebenarnya. Jadi setiap rumah diwajibkan untuk swasembada pangan sendiri. Jadi saat membuat rumah tidak boleh ukurannya 120 di fullin semua, tidak boleh. Harusnya 50% untuk swasembada pangan gitu. Harusnya kayak gitu tuh solusinya tuh. Sementara tidak seperti itu di Indonesia. Gitu kan? Solusinya aneh.
Di Perancis itu setiap kali kalian mau nikah, yang ditanya itu bukan kalian cinta atau enggak. Kalau di kita kan yakin gitu ya, yakin dengan ini, yakin gitu kan. Kerja apa? Belum bekerja, kerja bisa dicari gitu kan. Kalau di kita gitu kan. Kalau di Perancis nggak bisa tuh kayak gitu. Kerja apa? Belum kerja, nggak boleh nikah. Rumahnya di mana? Ada tanah nggak? Kalau nggak ada tanah, nggak boleh nikah. Bahkan ketika kamu memiliki anak dan kamu tidak memiliki tanah dan pekerjaan yang layak, kamu masuk penjara loh. Serius. Kenapa? Karena kamu menelantarkan anakmu kan gitu. Itu kan logis. Kita tidak hidup di zaman tanah masih banyak, kemudian kita tidak hidup di zaman em, asal cangkul kemudian bisa panen gitu kan. Kita hidup di zaman persaingan yang luar biasa. Maka ketika kita tidak menekan angka kelahiran dengan matang, artinya menekan kelahiran itu bukan berarti tidak boleh melahirkan, tapi mematangkan betul gitu. Maka kita akan jadi seperti itu. Nah, hal yang ketakutan terhadap memiliki anak itu ditakuti betul oleh orang-orang Jepang. Maka orang-orang Jepang itu takut punya anak. Karena mereka berpikir kalau saya punya anak, wong ya rumah saya kecil, anak saya nanti dapat apa, sekolahnya mahal, dan lain sebagainya. Mereka takut punya anak. Kenapa? Karena di era mereka kecil, di era saya kecil, itu orang tua saat itu semuanya tuh bekerja kantoran. Jadi kayak bisnismen semua di Jepang tuh. Jadi ketika mereka punya anak, anaknya nggak kopen, nggak keurus. Akhirnya orang Jepang pada takut punya anak. Itulah kenapa usaha perfilman dewasa di Jepang itu sangat tinggi. Biar apa ya? Biar orang-orang pada punya anak, biar berani punya anak. Itu solusi yang aneh lagi. Solusinya aneh gitu. Biar orang berani punya anak kok. Solusinya adalah bikin film dewasa sebanyak mungkin. Itu ya aneh lagi ya. Itu solusi yang nggak masuk akal juga gitu. Harusnya solusinya itu diperbanyak film keluarga harmonis misalkan gitu ya. Eh, Dibuat acara mancing bersama keluarga gitu kan. Ya kan, kalau tidak punya anak tidak boleh mendaftar gitu kan, dan itu kan asik tuh. Nah, ternyata kedatangan orang Indonesia jadi TKI ke Jepang itu bikin wabah mancing. jadi jadi orang Jepang ke Indonesia bawa wabah Harajuku, bawa wabah apa anime, terus orang Korea ke Indonesia bawa wabah Hallyu, bawa wabah demam Korea gitu ya. Nah, orang Indonesia ke Korea, ke Cina, ke Jepang, ke manapun itu wabahnya satu, mancing. Ya, ngajari males. Tapi nggak apa-apa, itu cara menikmati hidup kan salah satunya dengan mancing ya. Bayangkan ya, di Jepang itu ikan besar-besar di sungai. Coba deh kamu lihat di YouTube. Banyak banget. Itu kalau di Indonesia ya Allah, seminggu nggak sampai itu habis tuh. Iya, di kilo, lah, dijual lah, di mana lah. Di Jepang itu sampai jadi apa namanya? Ikan yang enak itu, kadang ikan emas, kadang ikan apa kakap gitu-gitu. Apalagi nila gitu ya. Ikan seenak itu dianggap sebagai hama. Bayangin, kita nyari cacing sedikit, tul itu makan bergizi tiap hari kita, ya kan? Nah, jadi ternyata setiap negara itu memiliki kondisi sosial yang berbeda. Di Indonesia pun demikian. Demikian pula di dunia seninya. Di Indonesia, ketika seniman itu sudah memamerkan karyanya, mau tidak mau seniman harus mulai berinteraksi dengan sosialnya. Sosialnya seniman selain seniman siapa? Sosialnya seniman. Sekitaran seniman. Yang ada di dunia seni selain seniman siapa saja?
kurator, apresiator. Apresiator itu siapa saja? Oke, sekarang saya tanya, kurator itu tugasnya apa tahu nggak? Nah, mengkurasi itu apa? Berarti kalau ada kata-kata kurator musik, mendisplay musik, apa itu kurator? Salah satu tugas kurator adalah menyeleksi, tapi bukan proses kurasi itu tidak hanya proses seleksi saja. Di barat itu sampai ada kurator kloset, kurator toilet. Bagaimana caranya membuat toilet itu senyaman mungkin, memberikan ide sebanyak mungkin dan seterusnya. Ketika kalian melakukan pagi hari, terus kemudian buka lemari, kalian mau pakai baju apa, terus warnanya kamu sesuaikan, itu kurasi namanya. Proses penyeleksian dengan tujuan tertentu. Tema saya hari ini metal, maka saya pakai hitam-hitam. Saya hari ini temanya Pak Kaji, karena mau haji, karena mau Jumatan misalnya. Ya kan? Kan gitu. Kalian emang kayak gitu kan? Tema saya hari ini solehah gitu, perempuan. Tema saya hari ini pegawai bank. Jadi jilbabnya agak dinaikin dikit, kelihatan rambutnya, terus dilinting ya. Pegawai bank kan gitu, dilinting sampai sini. Istri saya pegawai bank, jadi saya hafal betul. Gitu. Nah, selain kurator, apa lagi? Kolektor. Kolektor itu tugasnya ngapain, Mas? Mengkoleksi karya-karya seni. Artinya kolektor termasuk dalam apresiator. Orang yang mengapresiasi karya seni. Terus selanjutnya, siapa lagi? Ada lagi? Ada seniman, ada kritikus, ada galeris, kolektor, resepsionis, dan lain sebagainya. Sayang tidak ada ya, tapi coba kalian lihat, kalian silahkan buka sebuah lukisan dari Sujoyono berjudul High Level, level tinggi. Silahkan kalian buka. Sudah? High Level S. Sujojono. Sudah? Oke, terlihat ya? Terlihat. Di situ ada gambar apa saja? Ada figur orang, ada karya seni ya. Ada beberapa orang yang pertama bagian kiri, paling kiri, itu orangnya sedang duduk bawa catatan. Siapa dia di dunia, di tengah pameran besar, orang yang duduk bawa catatan itu siapa? Duduk bawa catatan, cuma bisa ngeliat, melongos gitu siapa? Siapa dia? Siapa? Bukan. Ya pengunjung, pasti semua pengunjung. Siapa ini? Anak sekolah. Kemungkinan yang pertama anak sekolah. Kemungkinan yang kedua, jadi kayak kalian kayak lihat di galeri, ya Allah kapan ya saya bisa seperti ini ya, saya bisa jadi seniman gitu kan? Ya. Terus kemungkinan yang kedua adalah wartawan. Ya, wartawan di dalam sebuah pameran itu cuma bisa melongos, ngeliat, nyatet, wawancara sama senimannya gitu kan? Oke. Yang pakai parlente sebelahnya, pakai baju putih-putih terus dipakai dasi kupu-kupu gitu, siapa itu? Agak botak. Siapa? Kurator, kolektor. Oke.
Mungkin, kolektor mungkin. Yang lain, senimannya. Kalau saya melihat ini sebenarnya adalah kurator atau kritikus. Coba kalian lihat, orang yang botak itu cenderung orang yang pandai. Biasanya orang yang sering berpikir. Gitu kan? Digambarkan di sini orang yang botak, orang yang sering berpikir, pakai pakaiannya parlente gitu kan? Itu adalah kritikus atau kurator. Sedang menjelaskan ke kolektor-kolektor, ini karya ini tentang itu gitu ya. Kolektornya di mana? Yang pakai baju bagus. Kolektornya itu yang lihat karyanya dengan duduk itu loh. Dengan agak jongkok itu kolektor. Jadi kolektor itu sebenarnya nggak tahu karya seni. Tapi ketika kurator menjelaskan, nah kolektor itu ingin seolah-olah dirinya itu berbudaya. Orang kaya itu ingin dianggap dirinya itu berbudaya. Seringkali seperti itu. Akhirnya dia melihat karya seni dengan, oh gitu ya, hebat ya gitu. Padahal dia nggak tahu sebenarnya. Nah, yang lucu lagi seniman. Senimannya ada di tengah-tengah antara kurator dan atau kritikus atau kurator itu dengan kolektor. Senimannya lagi garuk-garuk rambut, kepala. Kuratornya ngomong karya seni itu sebenarnya gini loh Pak. Senimannya perasaan aku ngomong aku nggak gitu deh kalau aku gitu. Tapi kuratornya atau kritikus semua loh biar kolektornya tuh semakin seneng gitu. Senimannya dengan bingung, dia tuh ngomong apa sih? Saya kayaknya nggak ngomong itu gitu. Dunia seni rupa kan seringkali seperti itu kan? Nah, terus yang di bagian belakang seniman itu ada galeri resepsionis. Galeri resepsionis itu adalah orang yang bisa mengapproach kolektor dari nggak beli jadi beli. Biasanya pakainya seksi-seksi. Biasanya pakainya seksi tapi nggak bau, wangi banget. Seksi backless gitu, backless terus pakai you can see gini terus backless gitu ya, terus pakai dress gitu. Dandannya nggak menor, minimalis, cantik, wangi sekali gitu ya. Nah biasanya orang-orang seperti ini tuh nanti mendekati kolektor. Uh, Misalkan, kok ini loh kok ada karya terbaru dari si X. Kalau di sana itu harganya bisa sekian. Ini mumpung pas si X sedang seperti ini kan jadi gini. Jadi ada semacam penawaran-penawaran. Nah biasanya yang jago approach itu adalah galeri resepsionis. Nah, di sebelah galeri resepsionis ada galeris atau art dealer yang punya galeri. Yang punya galeri, kalian pernah nonton film um, Daredevil? Yang series. Susah juga ya. Tontonan kalian apa? Barangkali ada relate-nya. Barangkali ada relate-nya. Tontonan kalian apa? Kalian jarang nonton film ya? Jarang ya. Terus kalau kalian di kos gitu terus kalian ngapain di kos? Astagfirullah. Teman-teman kalian akan sangat akan sangat terganggu kalau kalian hidup kalian hanya digunakan untuk scroll TikTok atau scroll Instagram. Kenapa? Kenapa kok demikian? Karena dari 100% informasi, 10% belum tentu berguna. 10%-nya saja belum tentu berguna. Artinya ada 90 lebih persen informasimu tidak berguna. Nah, bahkan saya, jangankan kalian, saya pun ya nyekrol TikTok, tapi enggak sebagai penyekrol. Saya sebagai kreator. Sehari saya bikin video mungkin 10 menit menjelaskan tentang karyanya Picasso misalnya. Saya terus 10 menit besok saya menjelaskan karyanya Michael Caravaggio.
Saya menjelaskan lagi karyanya siapa perempuan yang anu banget itu ya. Em, terus banyak Takashi Murakami, kemudian em, Leonardo da Vinci, Michelangelo dan seterusnya. Nah, namanya Artoholic. Nama TikTok saya Artoholic. Jadi setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali saya kayak bikin radio gitu habis maghrib gitu. Habis maghrib saya bikin radio. Terus nanti yang saya ngomongnya cuma sedikit, tapi nanti yang ngomong itu adalah 2 orang yang saya sengaja buat untuk ngomong tentang sebuah bab di sebuah buku gitu. Jadi kayak AI ngomong sendiri 2 orang membahas satu bab dalam sebuah buku. Jadi benar-benar edukatif. Tapi nggak ada yang nonton. Tontonan orang Indonesia itu joget-joget. Nah, kenapa saya membuat itu dan tetap betah dengan hal itu? Karena saya benar-benar ingin mendidik bangsa ini. Saya benar-benar ingin membuat semacam oase di tengah orang-orang yang nggak karuan itu. Nah, daripada kamu sering-sering nyekrol TikTok, saran saya mending kalian sering-sering nonton film. Film itu informasinya jauh lebih banyak dan lebih bermanfaat daripada TikTok. TikTok tuh nggak penting. TikTok, Instagram itu kacau kalau kalian hidup kalian hanya itu. Serius. Mending sering-sering nonton film deh kalian. Nanti kalian akan mulai tahu film-film yang bagus dan seterusnya. Kenapa? Karena selera kalian itu nanti akan ditentukan oleh itu. Jadi takutnya itu nanti kalian itu seleranya nanti jadi jelek. Ketika selera kalian jadi jelek, sikap kalian nanti jadi jelek. Ketika sikap kalian jadi jelek, bangsa ini semuanya pikirannya jelek. Ketika bangsa ini pikirannya semuanya jelek, ya tinggal tunggu hancurnya bangsa Indonesia saja. Nanti solusinya kayak gitu. Rakyat Indonesia kekurangan gizi, MBG ya gitu. Solusinya kayak gitu. Nanti kayak gitu solusinya. Tapi kalau kalian itu orang yang pikirannya itu revolusioner, anak Indonesia kurang gizi, maka kamu sediakan setiap RT, RW itu satu tanah kosong untuk swasembada pangan. Itu jauh lebih bermanfaat. Setiap 2 hari sekali ada gerakan mencangkul bersama, ada gerakan menanam benih bersama dan seterusnya. Iya kan? Di perkotaan gimana? Ya dimanfaatkan hidroponik. Iya kan? Mahasiswa salah satu SKS-nya adalah bertahan hidup selama sekian minggu menggunakan hanya pisau dan korek misalnya di tengah hutan misalkan. Itu SKS wajib mahasiswa, dia biar bisa hidup dan survive gitu kan. Nah, harusnya kan gitu. Bayangkan teman-teman di Eropa ini saya ngomong di Eropa ya, di Eropa itu ketika perang antara Iran dengan Amerika itu terjadi kemarin, mereka langsung bikin sebuah buku. Buku itu dibagi satu orang satu. Buku itu apa? Bertahan hidup. Jadi ketika perang terjadi, listrik mati, kamu harus ngapain? Kamu harus persiapan apa? Makanan apa yang bisa dimakan di hutan? Binatang apa yang tidak berbahaya dan seterusnya. Itu ada semua di buku itu. Bayangkan, itu Eropa. Kita sempat-sempatnya nyekrol TikTok. Eropa itu sudah se urgent itu pikirannya. Nah kalau tiba-tiba Indonesia dijatuhi nuklir boom gitu, Eropa udah siap tuh gitu. Jepang sangat siap dengan hal itu. Indonesia kejatuhan nuklir boom gitu, ternyata malah joget-joget gini-gini. Iya kan? Makanya mikirlah dengan yang lebih baik gitu. Kamu tuh generasi penerus bangsa. Serius, kamu tuh generasi penerus bangsa. Atau saya tuh kadang ragu, jangan-jangan kalian tuh semuanya dibikin bodoh sama aku.
nggak tahu lah. Oke, kita ke galeris lagi. Jadi galeris itu tujuannya adalah agar dia bisa menjual karyanya. Jadi dia punya ruang galeri gitu. Terus karya yang mahal itu bisa ditalangi sama galeris dulu. Misalkan kamu beli karyanya harganya 60 juta. Bisa kok dicicil 5 juta setiap bulan. Nah itu tugas galeris. Tugas art dealer itu kayak gitu. Jadi beli karya mahal itu nggak seperti langsung door mahal. Kenapa kok seperti itu? Diingat-ingat ada namanya biennale. Jadi seniman pameran di Galeri X harganya 5 sampai 10 juta katakanlah. Terus dia masuk ke biennale, dia masuk dan menang UOB dan lain sebagainya. UOB tahu ya? UOB tahu kan? Uh, Kayak semacam perhelatan lomba lukis gitu, tapi se-Indonesia gitu. UOB, kayak painting of the year apa saya lupa, kayak penghargaan gitu. Jadi kalau seniman dapat penghargaan, menang Biennale, menang Arjok, masuk Arjok, kemudian menang UOB dan lain sebagainya, nilai seniman itu nanti meningkat. Nah ketika nilainya meningkat, kamu tadi beli ke saya 60 juta, dicicil per bulan 5 juta, harga karya ini ketika lunas jadi 100 juta. Tapi saya bayarnya cuma 60 juta, paham nggak maksud saya? Nah, itulah yang dinamakan karya seni menjadi komoditas. Paham sampai di sini? Karya seni jika tidak masuk ke fenomena sosial dan ekonomi, tidak akan mungkin bisa menjadi komoditas. Tapi semakin diminati karya seni itu, maka karya itu bisa menjadi komoditas. Oke. Terus di bagian yang paling kanan sendiri ada perempuan sedang rokok. Pakainya bedaknya tebal, semua pakaiannya branded semua gitu ya. Rambutnya acak adut gitu. Kayak modelnya aneh gitu. Itu adalah istrinya kolektor. Sebenarnya di galeri itu boleh ngerokok nggak? Nggak boleh. Tapi karena dia pembeli bebas saja. Dia punya kuasa di situ kan. Akhirnya dia ngerokok di galeri. Padahal nggak ada yang boleh. Tapi dia mah bebas. Kalau saya nggak boleh ya udah saya keluar. Nah kalau udah kayak gitu kan berarti nggak beli. Iya kan? Nah, maka galeris itu biasanya tangannya gini. Nah. Oke. Ada lagi karya dari siapa? Bagus Jaya. Saya lupa namanya. Seniman terkenal juga. Besoklah kita bahas kalau ini sudah keluar ya. Nah, dalam dunia seni rupa, sosial seni rupa itu seringkali dianggap sebagai art ekosistem. Ada pra ekosistem seni dan post ekosistem seni. Pra ekosistem seni itu seperti orang yang bikin kanvas. Kamu bikin kanvas beli atau bikin sendiri? Beli. Ada yang bikin sendiri? Tidak ada. Artinya kalian bergantung dengan tukang yang bikin kanvas, benar ya? Ya. Kalian langsung bikin di tukangnya atau beli di toko kanvas sudah jadi? Di tukangnya. Artinya kalian tidak melewati broker. Kalau kalian belinya di toko, maka kalian melewati broker. Jadi ada produser kanvas, ada penjual kanvas, ada penikmat kanvas. Kan gitu. Itu praproduksi. Bahkan ketika kalian sebelum bikin karya seni saja, orang-orang yang berperan di dunia seni itu ada banyak. Pembuat kanvas, brokernya kanvas, pembuat cat, ya kan? Brokernya cat, pembuat kuas, brokernya kuas, dan seterusnya kan banyak sekali tuh. Kamu pernah mikir nggak kalau kuas itu bikinnya itu ada yang gampang, ada yang sulit? Kalian nggak tahu bedainnya kan? Kuas mana yang pakai bulu serigala, kuas mana yang pakai bulu ekor kuda, kuas mana yang pakai bulu sintetis, kalian nggak tahu kan? Nggak tahu pasti.
Beda-beda kuas itu. Semakin kuasnya bagus, semakin bulunya halus, dibuat nguas semakin enak. Serius. Ada kuas yang dibuat pakai bulu musang. Ada kuas yang dibuat pakai bulu kuda. Ada kuas yang dibuat pakai bulu kelinci dan seterusnya. Serius, saya serius. Saya serius. Kenapa? Karena resapannya itu berbeda. Sintetis bisa nggak? Bisa, tapi resapannya pasti akan tidak senyaman kuas itu tadi. Terus kalau kena air, kalau sintetis itu ketika kena air, masuk ke air gini, terus kuasnya itu kena di bagian paling bawah kan nanti kan jadi mengkong gini, ya kan? Nah kalau yang asli itu setelah diginiin, ditaruh, itu nanti kering lagi. Jadi kayak rambut kering berminyak. Kalian habis mandi tapi nggak keramas, basahin kepala tapi nggak keramas. Rambut kalian lepek kan? Nah, nanti kuasnya kayak gitu. Nanti lepek. Nah, setelah lepek digesek sedikit jadi lembut lagi. Itu kalau kuas bulu asli. Kalau kuas sintetis dimasukin ke air, bohong kamu pakai apa ya melengkong terus. Nggak kalian? Makanya jangan beli kuas sintetis. Kuas yang bulu itu paling murah, sekitar 350 ribuan. Itu kecil kuasnya. Ya, mereknya biasanya ya merek-merek terkenal ya, Rembrandt gitu ya, merek-merek seperti De Vasco gitu kan. Ya kuasnya mahal memang, tapi kamu akan pakai itu seumur hidup. Gitu ya. Terus cat. Awal mula cat itu ada, itu pakai apa? Pakai bahan alami. Khususnya adalah bebatuan, betul. Warna merah dibuat dari hijau dong, Zamrud. Merah dari merah itu dari batu, namanya itu adalah garnet. Warna merah itu dibikin pakai batu garnet. Terus ada lagi, sebelum ada kimia memang ngelukis itu pakainya itu. Terus kuning itu pakai batuan apa gitu, dan seterusnya. Maka kalau kalian lihat karya Leonardo da Vinci, warnanya itu cenderung warna-warna pastel gitu ya. Warnanya nggak yang bright gitu. Warnanya agak-agak kusam gitu. Ya karena memang bikinnya pakai itu. Terus nanti liquidnya pakai putih telur. Pakai putih telur diudah-udah gitu. Zaman segitu memang lukis itu sesulit itu. Semahal itu. Maka nggak salah kalau orang zaman dulu untuk melukis sebuah lukisan itu mungkin bisa sampai puluhan tahun. Michelangelo lukis The Creation of Adam di atas Sistine Chapel itu 34 tahun. 34 tahun cuma buat ngelukis mural tok. 34 tahun bayangin. Terus dia Michelangelo bikin Pieta, tahu? Pieta itu lukisan Yesus yang mati yang dipegang sama Maria itu. Itu 24 tahun. Karena memang zaman dulu memang nggak kayak sekarang. Kalau sekarang, pigmen-pigmen itu bisa diambil dari alam yang lebih mudah, seperti daun misalkan. Daun diekstraksi, hijaunya, klorofilnya diambil dan seterusnya, terus kemudian dicampur dengan minyak dan seterusnya, jadi murah. Kalau zaman dulu yang namanya pigmen cat, mahal sekali. Sekarang semuanya murah. Oke, itu praproduksi. Bahkan untuk cat akrilik dan cat minyak saja berbeda. Itu praproduksi. Sekarang produksi, yang kerja siapa saja? Di pas produksi itu.
Yang kerja seniman. Saat produksi yang kerja seniman. Ada lagi? Ada lagi? Asisten seniman, drafter, artisan. Ada lagi yang lain? Kurator itu bekerja saat karyanya dibikin loh. Jangan salah, kurator itu enggak terus karya jadi, terus dia ambil, terus dia ngomong semaunya sendiri enggak. Kurator itu dari awal seniman bikin, itu harus dikawal terus. Kamu mau ngomongin apa sih? Saya mau ngomongin ini. Oh, kalau kayak gini ya visualnya nggak gini dong, harusnya gini, 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 gini. Enggak, saya punya lah gitu. Jadi kayak pingpong, buat pingpongnya seniman. Itu kurator tuh. Jadi kurator bisa tahu persis pameran ini tuh tentang apa, seniman ini tuh pikirannya seperti apa. Jadi nggak kayak tadi, senimannya ukur-ukur kayaknya nggak sampai segini deh gitu. Nggak yang kayak tadi gitu ya. Oke. Terus selanjutnya post event atau post berkarya. Setelah berkarya, seniman bekerja sama dengan art gallery, media massa, percetakan buat bikin katalog, percetakan, terus fotografer untuk moto karyanya, terus siapa lagi? Bahkan ketika atau saat berkarya itu seniman bekerja sama juga dengan model, ya kan? Sering kan? Dulu ada seniman namanya R.E. Hartanto. Jadi R.E. Hartanto itu ingin melukiskan ketakutan orang-orang tentang nuklir. Jadi di dunia itu nuklir sudah banyak banget, tapi di Indonesia tuh sama sekali orang nggak mikir nuklir gitu. Jadi ketika ada perang, Indonesia tuh negara yang cuma kayak switch on off gitu loh. Cuma di tool gitu aja udah hilang negara kita. Nggak ada perlawanan sama sekali, serius. Negara kita nggak punya perlawanan sama sekali. Jadi begitu Iran perang nuklir, Amerika perang gitu kan, Jepang ikut perang, mana ikut perang gitu. Nah Indonesia tul itu hilang udah hilang Indonesia. Mau ngapain? Mau WA, internet itu punya mereka semua. Tinggal tutul aja beroptik hilang semua tuh. SMS yang punya satelit siapa? Hilang, udah. Terus apalagi? Komunikasi apa yang kita punya? Negara kita terpencar-pencar kepulauan. Terus kita punya apa? Maka bener, zaman dulu tuh kalau kita punya kekuatan armada laut besar itu mungkin Indonesia udah ngeri sekarang. Serius. Kalau kita dari dulu sadar betul armada yang kita gunakan harusnya adalah kapal, kita sekarang udah jadi mungkin benar-benar jadi macan Asia. Jadi kayak kalau di Avatar itu di Aang itu kita itu negara air, ya kan? Kita negara air tapi ikut-ikutan negara api ceritanya gitu. Karena penguasanya api terus kita ikut-ikutan tuh negara api. Kita lupa sama identitas kita sendiri. Yang terjadi apa? Ya udah, tinggal tutul mati udah. Itu yang terjadi. Bahaya ya. Nah, R.E. Hartanto melihat kebahayaan itu dengan cara mengambil model ibu-ibu tukang mie ayam, bapak-bapak jualan sate, tentara dan lain sebagainya, disuruh diceritain seperti ini. Terus mereka disuruh mangap, gitu, terus difoto. Nah menariknya adalah R.E. Hartanto itu menyewa model. Salah satunya adalah PSK. Jadi PSK yang nggak tahu apa-apa, yang setiap hari jualan tubuh, ya kan? Terus tiba-tiba dikasih tahu kalau sebenarnya negara Indonesia itu negara paling lemah terancam nuklir. Terus dia mikir anakku besok, iya, masa aku wis ngedol awak gini demi anak saya tak sekolahin gini. Ternyata tiba-tiba di nuklir, boom langsung hilang gitu. Gimana terus dia takut dan lain sebagainya sampai si PSK itu mangapnya tuh bener-bener. Nah di saat itu lucunya adalah saya cerita agak jorok sedikit tapi ini memang terjadi. Jadi ketika mau dilukis, ketika difoto itu rambut di daerah vaginanya tuh kelihatan.
R.E. Hartanto bayar orang itu, udah sana ke salon dulu. Ke salon semua dicukur bersih, baru difoto. Artinya, di balik model itu kita bergantung juga pada salon, tata rias kecantikan. Jadi seniman tuh nggak bisa sembarangan, nggak bisa terus sombong gitu. Saya kan seniman, saya kan bisa semuanya gitu. Nggak bisa. Seniman itu nggak boleh sombong. Karena apa? Karena kalian itu bergantung dengan kondisi sosial yang lain di sekitar kalian, gitu ya. Nah, dari sini kita harus memahami bahwa tinjauan dari sisi sosial itu sangat penting untuk melihat karya seni itu berdiri itu atas dasar apa. Contoh, kapur itu bisa dibuat karena ada orang yang akan menulis di papan tulis, gitu kan? Kalau tidak, nggak akan berguna ini kapur. Maka itulah fungsi seni dari sisi sosial karena dibutuhkan oleh orang lain. Maka ketika kamu lihat orang, ada anak suka kartun misalkan, One Piece, temanmu ada yang mungkin sangat tergila-gila dengan One Piece. Saya sampai sekarang masih baca One Piece. Sangat tergila-gila dengan One Piece, terus kamu ketawain. Menurut saya itu salah total. Seharusnya kamu bikin merchandise One Piece biar dia beli. Paham maksud saya? Nah, itu cara pikir sosial. Ada orang yang suka Korea, apa-apa Korea. Kamu bikin cenderamata Korea biar dia beli. Caranya gitu. Nah, itulah kenapa orang seni rupa itu sering sulit miskin. Orang seni rupa itu susah miskin. Serius. Seni rupa itu susah miskin karena mereka paham bagaimana cara mendapatkan market dan membuat market sendiri. Oke ya, sampai di sini mungkin itu penjelasan saya tentang medan sosial seni rupa. Ada beberapa bentuk medan sosial seni rupa, teman-teman, yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah medan sosial seni rupa. Seni adalah kesepakatan. Kita sepakat ini seni, jadi seni. Kalau kita tidak sepakat ini seni, nggak jadi seni. Itu kesepakatan. Ya, seni orang yang memberikan pemikiran itu adalah Arnold Hauser namanya. Jadi seorang filsuf ngomong seni itu adalah kesepakatan. Kalau kamu menyepakati itu seni, ya jadi seni. Ini seni bukan? Bukan. Kita sepakat ini seni ya. Nah, kalau ketika kalian sudah sepakat, maka ya ini seni. Clear ya? Itu yang pertama. Seni yang kedua adalah lembaga. Ketika saya sudah menjadi lembaga, saya bisa menyatakan ini halal atau haram. Lembaga di Indonesia yang menyatakan itu namanya apa? MUI. Ketika ada MUI menyatakan ini halal, maka ini menjadi halal. Kalau ini haram, maka ini menjadi haram. Yang berhak menentukan MUI karena MUI punya apa? MUI punya dalil, MUI punya pengetahuan, MUI sekolah di sekolah-sekolah Islam yang hebat, gitu kan? Nah, maka ketika kalian sudah menjadi seorang lembaga, lembaga itu nggak harus sebuah badan ya, bisa jadi manusia satu orang itu bisa menjadi lembaga. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kepandaian, memiliki ijazah, memiliki apalagi disepakati oleh semua orang bahwa dia itu orang yang hebat dan seterusnya. Contoh, satu orang kritikus ngomong ini adalah seni, dan 1000 tukang becak ngomong ini seni, menang mana? Satu kritikus. Itulah kenapa Habib Rizik, tahu ya Habib Rizik ya? Nyuruh perang ya semua perang. Karena dia sudah menjadi lembaga, gitu kan? Habib itu sudah menjadi lembaga. Nah, ketika Habib itu lembaganya dipertanyakan, artinya kan ada dua ideologi yang berseberangan, geger biasanya. Urusan benar atau salah, saya nggak ngurus itu. Kemudian itu yang kedua. Yang kedua adalah seni adalah kekuasaan lembaga. Yang ketiga seni adalah selera.
Saya pernah menjelaskan kalau kalian itu adalah, maaf ya, kalau kalian itu tukang becak, maka lagu kesukaan kalian sudah saya pastikan dangdut. Ada tukang becak yang dengerin Mozart sambil jarang, jarang banget. Artinya, siapa kalian itu ditentukan oleh sosial kalian. Dan itu akan menjadi selera. Oke ya, jadi bagi orang tertentu ini seni. Bagi orang yang lain ini bukan seni. Bagi kalian Reok Ponorogo itu seni apa bukan? Yakin. Bagi kalian saya yakin itu hanya pertunjukan yang bikin kalian, wah hebat ya, kok bisa ya, paling gitu toh. Bagi kalian wayang itu seni bukan? Wayang itu bagi kalian hanya pertunjukan pengantar tidur, saya yakin. Karena kalian bahasanya aja nggak tahu. Iya kan? Saya pastikan kalian wayang ini sama wayang ini saya jajarkan mana yang wayang X, mana yang wayang Y. Kaliannya belum tentu tahu. Kecuali yang jelas ya, Buto Rambut Geni sama misalkan Arjuna, itu jelas. Tapi saya pastikan kalau kalian yang mana yang siapa namanya Bima, yang mana yang Sena, Broto Seno sama Bimo itu yang bedanya apa? Broto Seno tuh sama Bimo tuh siapa? Anaknya Antasena, adiknya Gatot kan Antasena. Kalau Broto Seno dengan Bima, oh gitu aja nggak tahu kok. Berarti kalian nggak menikmati wayang. Artinya itu bukan seni bagi kalian. Bukan. Itu seni bagi kakek-kakek kalian, itu seni. Tapi ketika kalian belajar, ketika kalian berusaha menghayati wayang, saya itu kalau nonton wayang, di cerita Dewa Ruci atau Bima Suci tahu ya? Orang Wonosobo harusnya tahu. Orang Wonosobo tahu? Harusnya tahu. Kenapa kok harus tahu? Karena letak Kawah Chandra di muka itu di Wonosobo. Nggak tahu? Baru tahu. Jadi letak Kawah Chandra di muka itu ada di perbatasan Batang dan Wonosobo. Ceritanya kayak gitu. Nah, saya ketika dengerin cerita Dewa Ruci itu, ketika Bisma ngomong ke Bima untuk pergi ke lautan, untuk mencari gung susu yang angin, untuk mencari pusaka dan lain sebagainya itu, sebenarnya kan dia kan menjebak kan? Nggak tahu juga kalian, dengerin deh itu. Saya bisa nangis itu. Bagaimana guru harus membohongi muridnya demi kerajaannya menang. Bayangkan, guru bohongi muridnya itu kan susahnya minta ampun. Maaf ya Ger, gitu. Dalam hatinya gitu. Jadi setelah Bimanya pergi, gurunya itu menyesal. Ya Allah Ger, kok manut men karo aku, tak jebak kok ora tidak mempertanyakan lagi gitu. Ternyata karena dia tidak mempertanyakan lagi, dia justru dapat airnya gitu. Padahal air itu nggak ada. Jadi air biar dia tuh nggak mati gitu. Terus dia harus ke samudera. Padahal gurunya bohong. Pas yakin weh. Gitu. Terus ketemu Dewi. Namanya siapa? Dewi siapa? Yang jadi istrinya yang siluman itu, saya lupa namanya. Dewi Nagagini itu lawannya kalau nggak salah. Ada namanya Dewi siapa saya lupa. Itu anaknya Dewa Laut gitu. Siapa ya? Arimbi no ya, Dewi Arimbi no. Nah Dewi itu sudah wes, meskipun barangnya nggak ada, tak bikinin. Tapi syaratnya kamu harus nikah sama saya. Bayangkan,
Nah, Bima nikah sama si perempuan julek orangnya. Orangnya julek tapi raksasa besar gitu. Bima mau nikah sama dia itu karena politik. Ya sudah, saya mau nikah sama kamu, kamu ngasih saya air, kamu bela saya ketika saya perang sama Kurawa nanti. Jadi nikahnya nikah politik. Nah di wayang tuh banyak sekali tuh hal-hal kayak gitu. Saya dengerin tuh bisa sampai apa ya, nangis gitu, beneran. Saya dengerin bisa sampai nangis. Bahkan ketika saya cerita kayak gini aja, inget itu berbes kadang. Nah itu kekuatan wayang. Seninya tuh ada di situ seninya wayang. Maka kalian saya sarankan untuk sering dengerin wayang. Ada seorang lagi, kapan-kapan lah kita cerita lagi ya. Oke, teman-teman, yang perlu kalian lakukan nanti di template di PPT adalah menuliskan nama kelompok. Nama kelompok 1 sampai sekian. Ya, satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. 1, 2, 3, 4. Satu kelompok terdiri dari 4 mahasiswa. Lalu ditulis kalian akan membahas apa. Yang akan dibahas itu ada banyak. Yang pertama adalah tinjauan dari sisi sejarah. Kedua, tinjauan dari sisi budaya. Ketiga, tinjauan dari sisi psikologi. Keempat, tinjauan dari sisi sosial. Kelima, tinjauan dari sisi agama. Keenam, tinjauan dari sisi ekonomi. Tinjauan seni dari sisi lagi, tinjauan seni dari sisi teknologi. Art in the Age of Technoscience. Tinjauan ini presentasi, ini apa? Template apa namanya? Template apa ini? Template PPT ya, PPT tinjauan. Oke. Terus satunya lagi 1 2 3 4 5 6 7, satunya lagi adalah tinjauan dari sisi budaya sudah. Teknologi sudah. Desain. Dari sisi desain dalam kurung dari sisi semiotika saja, dari sisi semiotika. Oke. Oke ya, seperti itu. Lalu selanjutnya kalian buat dari 5W1H. Tahu 5W1H? Tentang itu? Apa itu seni dari sisi sejarah? Bagaimana melihat seni dari sisi sejarah dan lain sebagainya. What, when, where, terus who, terus why. Itu 5W. Satu hanya how. Paham ya? Artinya ada 5 slide setelah ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu, di bagian setiap what, when, where, who, why, how harus ada ilustrasinya. Harus disertai ilustrasi atau gambar atau penjelasan detail. Oke, sudah semuanya. Di bagian akhir, ya tidak akhir sih, di bagian setelahnya Anda perlu menjelaskan sebuah fenomena yang menegaskan pembahasan tersebut. Contoh, seperti soal UTS kemarin. Dulu kalian buat sebuah naskah, satu paragraf, untuk menjelaskan itu adalah tinjauan dari sisi agama misalnya. Paham ya? Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Setiap presentasi waktunya hanya 8 menit. Selanjutnya waktu yang lain berarti 6 menit. 6 menit setiap presentasi cukup 6 menit. Selanjutnya harus di
lempar ke penonton. Jadi nanti penonton mendapatkan nilai keaktifan juga salah satunya dari keaktifan kalian saat bertanya jawab. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ini berarti konsisten secara keseluruhan ya, nggak kayak kita meninjau satu karya itu ya, Pak? Kalian boleh fokus di satu karya, atau kalian boleh lebih luas. Jadi meninjau secara keseluruhan gitu, ngomongin tentang ini secara keseluruhan, atau kalian mau ngomong satu karya tapi kamu fokuskan di persoalan itu, boleh. Dua-duanya boleh, karena ini masih dalam konteks belajar. Cukup? Cukup. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri dulu.